Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana di sini kita akan menggambarkan grafik dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat, kalau sebelumnya udah dibahas tentang menggambarkan grafik dari linear, sekarang akan dibahas tentang menggambarkan grafik dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat itu sendiri, bentuk umumnya yaitu Y besar sama dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini bisa jadi nantinya tandanya besar sama atau kecil sama atau besar atau kecil saja. Nah, di mana grafik dari pertidaksamaan ini nanti akan membentuk grafiknya parabola. Jadi grafik yang dibentuk adalah parabola. Kemudian lagi untuk pertidaksamaan kuadrat itu sendiri, dia terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan Y, di mana untuk pertidaksamaan kuadrat ini merupakan suatu pertidaksamaan dengan variabel X yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Jadi X-nya untuk variabel X dan Y-nya di sini, variabel X lah yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, adapun langkah dalam menggambarkan grafiknya adalah langkah yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X berarti syaratnya di sini Y-nya sama dengan 0. Dan kalau kita udah dapatkan titik potong dengan sumbu X, selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu syaratnya X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik puncaknya. Nah, dia kan berbentuk parabola. Nah, puncaknya itu berapa? Yaitu X, Y, di mana untuk mencari X-nya yaitu adalah negatif B per 2A. Negatif B di sini pada bentuk umumnya kan AX kuadrat, yang koefisien bersama variabel X kuadrat adalah A-nya, yang bersama X adalah B, dan yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel X adalah C. Dan untuk mencari titik Y-nya, titik puncak Y-nya sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Dan langkah terakhir, kalau kita udah dapatkan titik puncak dari titik potong dari sumbu X, sumbu Y, kemudian titik puncaknya udah diperoleh, kita dapat menggambarkan grafik fungsinya. Contoh yang pertama, gambarkanlah grafik fungsi kuadrat dari fx besar sama dari x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Nah, fx ini dia sama dengan y, ya. Berarti kita tuliskan di sini y besar sama dari x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama sekali adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, tapi kita harus jadikan dulu ini sama dengan, tandanya sama dengan, kalau mau menentukan titik potong dengan sumbu X. Oke. Jadi kita jadikan ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Kalau mau mencari titik potong dengan sumbu X, ya, tipot sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita akan peroleh, ya, kalau Y-nya sama dengan 0 berarti ini 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Yang diganti hanya Y saja karena Y-nya 0, selebihnya itu sama.
Karena di sini nolnya di sebelah ruas sebelah kiri, kita pindahkan. Kita memindahkan ke tempatnya saja. Yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan, yang di kanan pindah ke ruas kiri, jadi tidak ada perubahan sama sekali. X kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Sama dengannya diletakkan di sebelah sini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, artinya di sini untuk menentukan nilai x-nya, berarti karena dia berbentuk kuadrat, persamaan kuadrat, ini untuk menentukan nilai x-nya kita artinya gunakan pemfaktoran. Dimana di sini untuk menentukan faktornya, dua angkanya di sini, kalau dia dikali hasilnya 5, kalau dia dijumlahkan hasilnya negatif 6, yaitu angka yang diperoleh adalah negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 dengan negatif 1. Nah, kalau kita kalikan negatif 1 kali negatif 5 hasilnya 5. Kalau negatif 1 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 6. Oke, sesuai. Dan kita dapat X kurang 1 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0. Dan untuk X saja di sini X1 nya yaitu ini pindah ruaskan jadinya 1. Dan X sama dengan negatif 5 pindah jadinya 0 ditambah 5 nilainya 5. Diperoleh di sini X-nya ada 2, jadi berarti titiknya ada 2 di sini, yaitu X, Y. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1,0. Kemudian X-nya 5, Y-nya 0,0. Dapat 2 titik. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Nah, jika kita tulis lagi biar lebih gampang, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Jika di sini X-nya yang 0, maka Y-nya tetap Y sama dengan X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 karena X-nya 0 ditambah 5. Nah, maka didapat untuk Y sama dengan 0 dikuadratkan nilainya 0 dikurang 6 dikali 0, 0, tinggal 5 aja. Ya. Dapat Y-nya 5, X-nya 0. Maka titiknya di sini adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. Udah dapat 3 buah titik. Sekarang kita menentukan langkah yang ketiga adalah menentukan titik puncaknya X. Titik puncak X dan Y untuk X-nya yaitu negatif B per 2A, untuk Y-nya sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kita harus tahu dulu A-nya berapa, Y-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, dari soal ini tadi itu didapat yang bersama X kuadrat itu adalah nilai A, koefisien A. Kalau tidak ada angkanya di sini berarti dia A-nya 1, maka di sini kita dapat A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya yang bersama dengan X adalah negatif 6. Kemudian untuk C-nya sama dengan yang sendiri tanpa adanya variabel X, yaitu 5. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, kita ganti untuk A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa ke... Untuk X-nya sama dengan negatif B. B-nya negatif 6. Negatif, oke boleh. Kita tulis saja lagi negatif B. B-nya negatif 6 per 2 kali A-nya 1. Dikali 1. Kemudian untuk Y negatif, B-nya negatif 6, negatif
6 dikuadratkan. Kalau dia dikuadratkan kita kasih kurung aja lagi. Dikurang 4, A-nya adalah 1, 4 kali 1. C-nya 5, berarti dikali 5, kita tutup kurung yang ini. Per 4 dikali A-nya 1. Kemudian kita kalikan, kita selesaikan. Nah, ini belum ya. Ini aja dulu. Negatif 6. Negatif kali negatif positif 6. 6 per 2 kali 1 2 sama dengan 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi nilai X-nya 3. Untuk Y-nya kita lanjutkan, yaitu negatif dalam kurung negatif 6 dikuadratkan adalah negatif 6 dikali negatif 6 36 dikurang 4 kali 1 4 dikali 5 20 tutup kurung per 4 kali 1 4. Lalu kita tentukan hasilnya. Negatif 36 dikurang 20 nilainya 16 per 4. Negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4. Kita dapat Y-nya negatif 4 dan X-nya 3, maka titik puncaknya adalah X, Y, X-nya 3 dan Y-nya negatif 4. Nah, kita udah dapatkan tadi titik potong dari sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita udah dapatkan juga titik puncaknya, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan grafiknya. Nah, selanjutnya kita gambarkan grafiknya, nanti sesuai dengan nanti akan kita dapatkan bentuk parabola. Titik potong dengan sumbu X 1,0, 5,0, kemudian titik potong dengan sumbu Y tadi didapatkan 0,5 dan titik puncaknya kita peroleh 3, negatif 4. Sekarang kita akan gambarkan di sini. Yang pertama 1,0, 1 X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, berarti dia di sini. Kemudian 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, maka dia tetap di sini. Ini X-nya 5, ini sumbu Y-nya 0, maka dia tetap di sini. Kemudian 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0, Y-nya 5, berarti dia letaknya di sini. Lalu titik puncaknya 3, negatif 4 atau titik balik juga bisa. Titik puncaknya 3, X-nya 3, Y-nya negatif 4. Negatif 4 di sini. Di 3, negatif 4. Ini titiknya di sini. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita hubungkan semua titik. Ini kalau ini kita cukup lurus saja. Boleh gunakan penggaris terlebih dahulu. Nah, kesininya nanti dia titik balik atau titik puncaknya. Oke. Nanti kita akan dapatkan parabola. Harusnya ini tidak ada patahnya seperti ini. Dia gambarnya itu memang lengkungan itu bagus. Nah, kita dapatkan di sini untuk grafik dari Y ini baru Y sama dengan X kuadrat ya. Kalau yang tandanya besar sama berarti itu ada daerahnya mana saja penyelesaiannya.
Artinya kita gunakan titik uji. Kalau ini kita dapatkan tadi dari menghubungkan semua titik yang ini tadi yang kita peroleh. Sekarang kita tentukan daerahnya di mana. Untuk yang besar sama, dia besar. Apakah dia berada di dalam kurva ini, dalam parabola ini, atau dia berada di luarnya. Jadi kita gunakan titik uji. Di sini kita gunakan titik uji. Ujinya uji 0,0 aja. 0,0 berarti titiknya berada di luar kurva. Apakah yang daerah di luar dari parabola ini adalah daerah penyelesaiannya? Kita uji ke soalnya ini. Ya, kita uji ke soalnya, yaitu x-nya 0, y-nya 0. Dia soalnya y besar sama dari x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Y-nya 0 berarti 0 besar sama dari x-nya juga 0, 0 kuadrat dikurang 6x, 6 bukan x ya, tapi ini 0 ditambah 5. Ini 0, 0, maka 0 besar sama dari 5. Apakah benar? Ini jawabannya salah. 0 itu besar sama, dia kecil harusnya. Berarti daerah yang titik 0 ini salah. Karena yang kita uji salah, maka daerahnya berada di dalam ini. Nah, ini udah diarsir daerah yang salah. Tadi yang diuji di sini dapat hasilnya salah, 0 besar dari 5 itu salah. Berarti yang kita uji titik ini salah. Kita udah arsir ya. Maka HP-nya adalah yang di dalam ini. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari Y besar sama dari X kuadrat kurang 6X tambah 5. Nah, kalau sekiranya di sini, kalau tadi kita di soal ini dia ada tanda sama, maka garisnya itu lurus ya, jelas. Tetapi kalau misalnya di sini hanya tanda besar saja atau kecil, itu hanya tidak ada tanda sama, maka garis yang ini yang berbentuk parabola ini kita tulisnya putus-putus. Jadi itu membedakan hanya itu aja, tanda sama dengan tidaknya. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.